Halo, kembali bersama dengan saya Rianto Jaya. Kali ini kita akan melihat beberapa soal atau kita akan menyelesaikan soal-soal berkaitan dengan segitiga siku-siku. Langsung saja kita melihat satu soal. Misalnya diberikan sebuah gambar seperti yang ada di depan kita. Ini adalah sebuah segitiga ACB atau ABC, lalu ada garis ditarik dari C ke D dan beberapa garis atau panjang sudah diketahui seperti A ke C 34 cm, kemudian C ke B, kemudian panjang CD ya. Lalu pertanyaannya adalah tentukanlah panjang AB. Untuk menentukan panjang AB, kalau kita lihat baik-baik di sini, panjang AB ini terdiri dari dua garis yang berbeda, yaitu panjang AB dan panjang DB. Nah, untuk mencari panjang AD dan DB ini, kita dapat membagi atau memperhatikan segitiga yang ada. Misalnya kita mau mencari AD, terlebih dahulu kita mencari AD, maka kita perhatikan segitiga yang ada A, C, D. Ini segitiga kita akan pakai untuk membantu kita dalam menentukan atau mencari panjang AD. Bagaimana cara mencari panjang AD? Caranya adalah dengan menggunakan teorema Pythagoras. Nah, ini hubungan antara panjang AD dengan garis-garis yang lainnya. AD pangkat 2 menurut Pythagoras seperti ini. AD pangkat 2 sama dengan panjang AC, yaitu sisi miring, dikuadratkan dikurang dengan salah satu sisinya, yaitu CD. Panjang AD kita gantikan angkanya, dan panjang CD juga kita gantikan angkanya, menjadi 34 pangkat 2 dikurangi dengan 30 pangkat 2. 34 pangkat 2 artinya 34 dikali 34. Dan 30 pangkat 2 artinya 30 kali 30. Hasil dari perpangkatan ini adalah 1156 dan 30 pangkat 2 adalah 900. Maka AD pangkat 2 sama dengan 256. Karena di sini yang kita cari adalah AD bukan AD pangkat 2, maka pangkat 2 yang ada pada AD ini kita rubah dalam bentuk akar. AD sama dengan akar 256. Maka AD adalah 16 cm. Pertama, kita sudah temukan AD-nya sama dengan 16. Selanjutnya masalah kita yang berikutnya adalah berapakah panjang DB. DB ini juga kita akan lakukan pencarian dengan bantuan segitiga CDB. Ya, masih dengan teorema Pythagoras karena ini masih segitiga siku-siku. Teorema Pythagoras itu dapat dilakukan jika kita akan mencari satu sisi pada segitiga siku-siku tersebut jika dua sisi yang lainnya sudah diketahui seperti ini. Ada dua sudah diketahui, maka sisi atau panjang BD ini bisa dicari dengan bantuan teorema Pythagoras. Kita lihat seperti apa panjang DB. Hubungannya seperti tadi, bahwa sisi miring ini di pangkat 2 dikurangi dengan salah satu sisi yang lainnya, yaitu panjang DC. Oke, kita tinggal mengganti angkanya. BC itu adalah 50 cm di pangkat 2, kemudian DC itu 30 cm di pangkat 2. Hasil perpangkatan 50 pangkat 2 adalah 2500 dan 30 adalah 900. 30 pangkat 2 900. KDC kuadrat adalah 1600. Nah, sama tadi halnya dengan AD, bahwa yang kita cari adalah DB bukan DB pangkat 2. Maka pangkat 2 ini kita rubah menjadi akar. DB itu sama dengan akar dari 1600, maka DB adalah 40 cm. Sangat mudah. Ketika kita sudah mencari atau menemukan panjang daripada DB, maka tinggal kita menjumlahkan antara panjang AD dengan panjang DB, yaitu 16 cm
ditambah dengan 40 cm, maka totalnya adalah 56 cm. Cukup sekian untuk nomor 1. Kita lanjut pada nomor yang kedua. Oke, soal nomor 2. Diberikan sebuah segitiga seperti yang ada di depan, dan segitiga ini namanya segitiga ABC, dan beberapa sisi sudah diketahui panjangnya, dan ada garis ditarik dari titik A ke titik D. Pertanyaannya adalah tentukanlah daerah yang diarsir. Misalnya di sini saya berikan daerah yang diarsir adalah, ini yang diarsir. Ini yang kita akan cari, berapakah luas daripada segitiga ini. Nah, sebelum kita lanjut menghitung berapa luas segitiga yang diarsir ini, secara logika, kalau kita perhatikan dengan baik, jika kita mau menghitung segitiga atau luas segitiga yang diarsir ini, maka kita terlebih dahulu mencari seluruh luas daripada segitiga ini, kemudian kita mencari juga luas segitiga pada segitiga yang kecil ini. Setelah kita temukan segitiga besar dikurangi dengan segitiga kecil, itulah daerah yang diarsir. Oke, langsung kita melihat. Yang pertama, tadi saya sudah katakan, saya ulang lagi di sini bahwa untuk mencari segitiga atau luas pada daerah yang diarsir itu sama dengan luas segitiga ABC. Ini segitiga ABC, kemudian dikurangi dengan luas segitiga ACD. Jadi segitiga kecil kita cari juga. Maka itulah hasil akhir atau luas daerah yang diarsir. Oke, kita mencari luas segitiga ABC. Semua sudah ingat kembali bahwa luas segitiga itu adalah pada umumnya 1/2 alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini untuk segitiga besar yang besar ya, kita mencari alas terlebih dahulu, yaitu panjang C ke B. Sedangkan soal yang ada C ke D itu belum ada, dan tinggi sudah ada ya, yaitu 24. Oke, kalau begitu kita mencari CB terlebih dahulu. C ke B terlebih dahulu. Kita pakai rumus AB pangkat 2 dikurang AC pangkat 2. Ini adalah teorema Pitagoras. Seperti halnya pada soal nomor 1 tadi, bahwa berlaku teorema Pitagoras jika itu segitiga siku-siku dan dua sisi yang lainnya sudah diketahui. Untuk mencari sisi yang lainnya itu dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita menggantikan nilai AB dengan 40 dan AC dengan 24. Maka kita temukan CB pangkat 2 itu 1600 dikurang 576. 2 ini adalah hasil perpangkatan dari 40 pangkat 2 dan 24 pangkat 2. Maka CB pangkat 2 sama dengan 1024. Yang kita cari adalah CB, bukan CB kuadrat, maka dirubah dalam bentuk akar. CB sama dengan akar dari 1024. Maka CB akar dari 1024 adalah 32. Jadi kita sudah menemukan alas daripada segitiga besar, yaitu segitiga ABC. CB ini dapat kita lakukan atau kita masukkan ke dalam alas segitiga ABC, dan tingginya juga kita gantikan dengan tinggi yang ada, yaitu 24. Oke, langsung saja. 1/2 dikali dengan 32 dikali dengan 24 sama dengan 32 kali 12. Di sini 1/2 tidak digunakan lagi karena 1/2 sudah dilakukan perkalian antara 24 dengan 1/2. Maka 24 dibagi 2 adalah 12. Hasilnya adalah 384 cm pangkat 2. Ini adalah luas yang pertama, yaitu luas segitiga ABC, luas segitiga yang besar. Selanjutnya kita akan mencari luas segitiga yang kecil ini, supaya nanti kita kurangkan. Kita gunakan sebagai pengurang pada segitiga besar untuk menemukan luas yang diarsir. Langsung saja kita melihat luas daripada segitiga ACD, segitiga yang kecil. Luas segitiga ACD itu sama dengan segitiga yang lainnya, yaitu 1/2 alas dikali dengan tinggi. 1/2 alas kali tinggi. Nah,
sama pada segitiga ACD ini, ACD ini kita belum temukan alasnya, yaitu alas panjangnya adalah CD. Tingginya sudah ditemukan, yaitu 24. Nah, bagaimana untuk mencari tinggi? Masih berlaku teorema Pitagoras. CD pangkat 2, ini CD pangkat 2 itu sama dengan AD sisi miring, yaitu AD 25 cm, dan AC tinggi pada segitiga kecil. Maka CD pangkat 2 sama dengan 25 pangkat 2 dikurang 24 pangkat 2. CD pangkat 2 sama dengan 625 dikurangi dengan 576. CD pangkat 2 sama dengan 49. Karena yang kita cari adalah CD, kuadratnya kita rubah menjadi akar. KCD sama dengan 7 cm. Nah, kita sudah temukan 7 yang akan kita gunakan pada alas segitiga ACD. Kita tinggal menggantikan saja. 1/2 dikali 7 dikali 24 sama dengan 7 kali 12. Hasilnya adalah 84 cm pangkat 2. Nah, kita sudah temukan segitiga besar, hasilnya adalah 384. Kita juga telah menemukan segitiga yang kecil, yaitu segitiga ACD 84 cm. Maka dengan mudah sekali kita akan menemukan luas daerah yang diarsir ini, yaitu melakukan pengurangan antara 384 dengan 84. Hasilnya adalah 300 cm pangkat 2. Jadi daerah yang diarsir itu 300 cm pangkat 2. Oke, teman-teman, kita lanjut pada soal nomor 3. Ini soal nomor 2. Kita lanjut pada soal nomor 3. Teman-teman coba perhatikan, kita lanjutkan soal nomor 3. Pada soal nomor 3 kita melihat gambar yang ada di depan kita itu juga masih segitiga. Pertanyaannya adalah berapakah luas segitiga ACD? Jadi yang kita akan cari di sini adalah segitiga ACD ini, segitiga yang kecil ini. Nah, untuk luas segitiga ACD ini masih sama dengan rumus-rumus pada umumnya, yaitu luas segitiga. Kita sudah tahu bersama bahwa rumusnya adalah 1/2 alas kali tinggi. 1/2 alas kali tinggi. Nah, untuk segitiga ACD, alasnya di sini kan belum ada. Yang ada diketahui di sini adalah panjang A, K, B, yaitu 21. Tapi untuk panjang AD, yaitu alas pada segitiga tersebut, tidak ada. Bahkan tinggi juga belum diketahui, yaitu panjang C ke D, belum ada nilainya. Oleh sebab itu, kita terlebih dahulu menyelesaikan masalah ini, alas dengan tinggi. Bagaimana mencari alas dan tinggi pada gambar yang seperti ini? Kita tidak bisa menggunakan dengan teorema Pitagoras. Maka ada namanya dalil proyeksi seperti yang diberikan di depan ini. Bahwa panjang AD itu sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat ditambah dengan AB pangkat 2 dikurangi dengan CB pangkat 2 dibagi dengan 2 kali AB. Selanjutnya kita tinggal mengganti angka pada masing-masing panjang ini. AC itu diganti dengan 10. Kemudian AB diganti dengan 21. Ini panjang A ke B itu sudah diketahui tadi 21. Kemudian dikurangi dengan CB. CB itu 17 cm dibagi dengan 2 kali 21. Seperti ini. Selanjutnya kita melihat hasil dari perpangkatan dari angka-angka atau bilangan di atas ini adalah seperti di bawah. 100 ditambah 441 dikurang 289 dibagi dengan 42. Hasilnya adalah 6 cm. Jadi teman-teman, kita sudah melihat dan sudah menemukan bahwa panjang AD itu adalah 6 cm. Persoalan kita yang kedua adalah tinggi. Memang alas sudah diketahui tetapi tingginya belum. Coba kita perhatikan segitiga yang ada, karena di sini kita akan mencari tinggi. Ini tinggi, di sini ada panjang. Kalau saya gambarkan di luar, ini ada panjang dari ini C, kemudian di sini ada D, dan garis miringnya dari sini.
ada di sini 10 cm, di sini AD, AD, panjang AD kan kita sudah temukan ini 6, ini 6. Pertanyaannya adalah berapakah tingginya? Nah, untuk mencari tinggi ini kita bisa bantuan teorema Pythagoras, karena di sini segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku kan teorema Pythagoras itu membantu untuk mencari salah satu sisi pada segitiga siku-siku jika dua sisi yang lainnya sudah diketahui. Ini kan dua sisi sudah diketahui. Maka apa hubungannya CD dengan garis yang lainnya adalah AC kuadrat dikurangi dengan AD pangkat 2. Selalu sisi miring dikurangnya. Kemudian tinggal mengganti angkanya. CD pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2. Maka kita temukan 100 dikurang 36. CD sama dengan pangkat 2 sama dengan 64. Dan CD akar dari 64 ada 8. Jadi sudah kita temukan alasnya, yaitu 6 cm. Dan tingginya 8 cm. Maka gampang kita lanjutkan untuk mencari luas daerah yang diarsir, yaitu segitiga ACD. Kita gantikan semua, alasnya 6 dan tingginya 8. Hasil perkalian 1/2 dikali 6 dikali 8 adalah 4 kali 6. 4 ini sudah dibagi 8 ini sudah dibagi dengan 2, sehingga yang tersisa hanya 4. Kemudian 6 turun, hasil akhirnya adalah 24 cm. Oke, itulah luas daerah yang diarsir, yaitu segitiga ACD. Cukup sekian, sampai ketemu pada video-video selanjutnya. Semoga ini bermanfaat dan berguna buat adik-adik di luar sana. Sekian dan terima kasih.